Lanjut ke episode 3. Kini Mansik dan yang lainnya menonton rekaman dari perbuatan Dongju di Bea Cukai. Dongju menjelaskan kalau pria itulah pelaku tabrak lari. Di tengah-tengah itu, Jong Heon datang dan mengkhawatirkan luka yang Mansik alami. Sebagai balasan atas pertolongannya pada waktu itu, Mansik memaksa Jong Heon untuk bergabung ke dalam timnya. Dan Mansik berkata kalau mereka akan merayakan dengan makan bersama. Namun pada saat itu, Dongju tidak setuju atas bergabungnya Jong Heon. Dan Dongju juga berkata kalau Jong Heon tidak akan membantu apapun. Karena pada situasi genting, Jong Heon hanya bisa terdiam mematung. Mendengar hal itu, Jong Heon merasa sedikit kesal dan menantang Dongju untuk menguji kemampuannya. 그런 주먹으로 날 못 이기지. Di tengah-tengah itu, Daeyeong dan timnya mulai saling bertaruh. Hingga akhirnya perkelahian itu dimenangkan oleh Jong Heon. Malamnya ketika mereka makan bersama, Dongju kesal pada Mansik karena ia tidak memberitahukan padanya kalau Jong Heon pernah mengikuti taekwondo. Sementara itu di kantor polisi, Hana dihampiri oleh Jae-hong dan berkata kalau acara makan bersama itu hanya dihadiri oleh Dongju dan Mansik. Oleh karena hal itu, Jae-hong meminta pada Hana untuk menghibur Dongju karena pada saat perkelahian itu, Dongju merasa malu ketika ia kalah dari Jong Heon saat di hadapan Hana. Mendengar hal itu, Hana pun mencoba menghiburnya. Namun sesampainya di sana, Hana mengurungkan niatnya karena Dongju terlihat baik-baik saja. Keesokan harinya di kantin mereka mendengar berita tentang Gyeong-il yang menjadi tersangka pelaku tabrak lari. Setelah itu Dongju menghampiri Bibi Jung dan meminta maaf karena telah menyembunyikannya. Bibi Jung berkata kalau ia percaya pada Dongju karena Dongju pasti akan membantu Gyeong-il. Mengingat perkataannya Bibi Jung, Dongju mulai menyelidiki mobil selundupan tersebut dan pergi ke setiap tempat pembuangan mobil. Setelah itu Mansik meminta bantuan pada Jong Heon untuk menyelidiki kasus Gyeong-il. Mansik berkata kalau jaksa yang bertanggung jawab atas kasusnya Gyeong-il adalah Kim Seok-heon. Mendengar nama tersebut, Jong Heon sedikit kaget dibuatnya. Setelah itu, Jong Heon segera menemui jaksa Kim dan ternyata jaksa Kim adalah kakaknya Jong Heon. Di sini terlihat kalau Jong Heon dan kakaknya terlihat tidak akur. Dan diketahui sejak dulu Jong Heon selalu kalah dari kakaknya dalam hal apapun dan Jong Heon juga selalu diremehkan oleh kakaknya. Setelah itu Dongju menemui Gyeong-il di penjara. Dongju meminta kalau Gyeong-il hanya perlu untuk mengatakan kalau ia bukanlah pelakunya. Namun Gyeong-il hanya diam saja dan pergi dari sana. Dan salah satu sipir di sana merupakan anak buahnya Joyong. Malamnya sipir tersebut melaporkan kalau Dongju menemui Gyeong-il di penjara dan berkata kalau pada saat itu Gyeong-il terlihat gugup dan ingin mengatakan sesuatu pada Dongju. Mendengar hal itu, Joyong berkata kalau mereka harus menghilangkan risiko sekecil apapun. Keesokan harinya, Mansik kesal kalau Dongju telah membawa mobilnya tanpa izin darinya. Dongju beralasan kalau ia hanya ingin memeriksa beberapa tempat. Dari catatannya Dongju, Mansik menyadari kalau Dongju telah bekerja semalaman. Pada saat itu, Mansik dihubungi oleh Jong Heon dan mengatakan kalau Gyeong-il telah bunuh diri di penjara. Mendengar hal itu, Dongju segera pergi ke penjara. Setelah itu, Hana kini mulai mengambil semua barangnya di kantor. Pada saat itu, ia mendengar berita tentang tewasnya Gyeong-il. Tak lama setelah itu, Dongju datang dan Mansik meminta Dongju untuk menyerahkan barang milik Gyeong-il pada keluarganya. Namun ketika Dongju memeriksa barangnya, ia mendapatkan jam yang mirip dengan milik Joyong. Mansik menjelaskan kalau jam itu mereka dapatkan di TKP. Dan pada saat yang sama, Hana juga memperhatikan jam tersebut. Dongju berkata kalau jam tersebut milik sang pelaku dan meminta Mansik untuk memeriksa sidik jari dan DNA di jam tersebut. Namun Mansik berkata kalau mereka sudah terlambat karena kejaksaan telah mengambil alih kasusnya Gyeong-il. Mendengar hal itu, Dongju segera pergi menemui Joyong di kantornya. Tanpa basa-basi, Dongju pun melempar jamnya dan menghajarnya berkali-kali.
Sementara itu, terlihat kalau Hana membuka kotak penyimpanan milik ayahnya dan ternyata di sana ada jam yang sama. Mengetahui hal itu, Hana menanyakan jam tersebut pada Kyung-chul. Kyung-chul menyarankan Hana untuk pergi menemui Gyeongnam karena Gyeongnam cukup mengetahui barang-barang langka. Gyeongnam menjelaskan kalau jam tersebut bukanlah jam biasa dan jam tersebut hanya dibuat 12 model per tahunnya. Serta ia terakhir melihat jam tersebut pada tahun 2003 dan diselundupkan oleh seseorang yang disebut Oh Dolar. Dan kini Oh Dolar telah tewas. Setelah berbicara cukup panjang, Hana di sana melihat ada mendali Dongju. Dikarenakan masalah yang Dongju berbuat, Mansik memintanya untuk menuliskan semua undang-undang hukum pidana yang ada di buku. Dan hal itu atas permintaannya Joyong sebagai tanda penyesalan yang Dongju perbuat. Mengetahui itu permintaannya Joyong, jelas saja ia menolaknya. Setelah itu, Dongju menemui Bibi Jung. Di sana, Bibi Jung mengembalikan uang pemberiannya Dongju dan meminta Dongju untuk tidak lagi menemuinya. Mendengar hal itu, Dongju pun hanya bisa meminta maaf. Sementara itu, di kantor, Jong Hae-yeon meminta pada atasannya kalau ia ingin memeriksa secara langsung atas kasusnya Gyeong-il. Namun atasannya tersebut menyuruh Jong Hae-yeon untuk mengamatinya saja. Setelah itu terlihat kalau Joyong menemui sipir penjara dan ternyata sipir penjara itulah yang telah membunuh Gyeong-il. Dikarenakan sipir itu telah menjatuhkan jamnya, maka Joyong harus membunuhnya. Karena menurut Joyong jam tersebut merupakan tanda rasa kepercayaannya pada bawahannya. Setelah itu salah satu bawahannya memberikan dokumen milik Lee Jin-soo. Pada saat itu, Joyong sadar kalau dokumen tersebut sebelumnya pernah dibuka oleh Hana. Tak lama setelah itu, pelatih Oh datang, dan Joyong memberikan jam tersebut pada pelatih Oh. Setelah itu, Dongju teringat akan pertandingannya bersama Gyeong-il dulu. Mengingat hal itu, ia pun menangis. Dan ternyata tangisan tersebut didengar oleh Hana. Keesokan harinya, Hana baru mengetahui kalau rumahnya sekarang ingin dijual oleh ibunya. Sementara itu, di kantor mereka kedatangan seorang pegawai asuransi bernama Jin Gyeong-suk. Gyeong-suk mencoba menawarkan asuransi pada setiap polisi di sana. Dan ternyata Gyeong-suk adalah ibunya Hana. Hana marah pada ibunya karena telah mencoba menjual rumah ayahnya. Di sini terlihat kalau hubungan Hana dan ibunya sedang tidak baik-baik saja. Saat pulang, Hana mulai mengingat perlakuan ibunya dulu padanya. Yang mana Gyeong-suk memaksa Hana untuk menjadi seorang model. Dan dari sinilah kepalanya Hana sering sakit. Ketika Hana menyeberang jalan, kepalanya kembali pusing dan beruntung pada saat itu Dongju menyelamatkannya. Setelah itu mereka berdua berbincang-bincang dan pada saat itu Hana mengembalikan medali Dongju yang ia dapatkan dari toko pegadaian. Sementara itu terlihat kalau Mansik sedang menggantikan Dongju untuk menuliskan undang-undang hukum pidana. Di sisi lain terlihat kalau Jong Hae-yeon berusaha menyelidiki kasusnya Gyeong-il. Dan pada saat itu ia menyadari kalau ada seseorang yang telah mencari datanya Hana. Sekembalinya Dongju ke kantor, ia mengetahui kalau Mansik telah semalaman menggantikan dirinya untuk menulis. Sementara itu Hana menarik kembali pengunduran dirinya pada Mansik. Keesokan harinya, kini Jong Hae-yeon bergabung dengan timnya Mansik. Mendengar itu, jelas saja Mansik pun sangat senang. Namun dengan bergabungnya Jong Hae-yeon, tentu saja Dongju tidak menyetujuinya. Setelah itu, Dongju pergi ke bea cukai untuk menemui Joyong. Dongju menyerahkan hasil tulisannya dan berkat perkataannya Hana pada malam itu, Dongju dapat menahan emosinya. Namun ketika Dongju ingin pergi, ia sedikit meluapkan amarahnya, yang mana pukulannya tersebut membuat kaca di sana pecah. Lanjut ke episode 4, setelah Dongju memecahkan kaca tersebut, bea cukai menuntutnya untuk mengganti rugi atas pecahnya kaca tersebut. Namun Jae-hong berkata kalau kaca tersebut seharga 3,3 juta won. Dan Dongju yang mendengar hal itu pun cukup kaget dibuatnya. Jae-hong berkata kalau itu adalah kaca 2 lapis dan memang segitulah harga aslinya. Setelah itu, Joyong dimarahi oleh atasannya karena Joyong telah membuat keributan di bea cukai.
Di sini, Joyong terlihat seperti orang pada umumnya yang mengakui kesalahannya. Dan kemudian Joyong meminta untuk menggantikan atasannya untuk pergi melakukan perjalanan dinas ke Libya. Mendengar hal itu, atasannya pun sangat senang dan menyetujuinya. Setelah itu, ketika jam makan siang, mereka membicarakan petugas sipir yang menghilang entah kemana. Dan kini target mereka sekarang adalah 2 orang imigran gelap. Oleh karena itu, Mansik membagi mereka menjadi 2 tim. Namun Dongju tidak setuju kalau Hana dipasangkan dengan Jong Heon. Di luar, Dongju selalu saja memperhatikan Jong Heon dan Hana. Ketika mereka ingin memasuki mobil, Dongju memilih untuk pergi dengan Jong Heon. Dan dengan terpaksa, Hana harus bersama Jae Hong. Sesampainya mereka di lokasi, Dongju dan Jong Heon mulai mencari kedua imigran gelap tersebut. Namun di sana mereka tidak menemukan informasi apapun. Sedangkan Jae Hong dan Hana pergi ke tempatnya pelatih Oh. Di sana sang asisten mengatakan kalau pelatih Oh tidak ada di sana. Mendengar hal itu mereka pun pura-pura pergi dari sana. Dan hingga akhirnya mereka bertemu dengan pelatih Oh. Sementara itu Dongju kembali merasa sakit pada kepalanya. Dan pada saat itu Jae Hong meminta Dongju keluar dari mobilnya. Malamnya, sesampainya Hana di kantor, Kyung Chul memintanya untuk berbicara berdua. Kyung Chul berkata pada tahun 2003 ada seorang mafia Rusia ditembak mati di tempat itu. Dan ayahnya Hana lah orang yang menginvestigasi kasus tersebut. Serta Kyung Chul memberikan berkas investigasi ayahnya Hana. Sementara itu, Mansik menemui Gyeongnam untuk menanyakan tentang orang penting dalam penyelundupan mobil sekarang. Gyeongnam menyebutkan nama Guangse. Kemudian Mansik menunjukkan gambar jam. Gyeongnam berkata kalau sebelumnya ada seorang wanita menanyakan jam tersebut. Mendengar hal itu, Mansik pun sadar siapa wanita tersebut. Setelah itu terlihat kalau Jong Heon ada di suatu tempat dan di sana ia melihat kalau ada mobil yang mencurigakan. Setelah diperhatikan lebih seksama, ternyata tempat itu sangat dekat dengan rumahnya Hana. Sementara itu, Hana kini mulai memeriksa berkas kasus milik ayahnya. Pada saat itu, ia mulai mengingat kembali saat-saat kebersamaannya dengan ayahnya. Sementara di sisi lain terlihat kalau Dongju membersihkan rumahnya Gyeong-il. Keesokan harinya, Mansik memperhatikan Hana. Setelah itu, Hana mulai menjelaskan semuanya, yang mana pelatih Oh berkata kalau ia telah menganggap Gyeong-il sebagai adiknya sendiri. Sedangkan Jong Heon berkata kalau mereka tidak mendapatkan informasi apapun. Mengetahui kalau Dongju tidak ada, Mansik memutuskan untuk mencarinya dan ternyata Dongju sedang tidur. Setelah Dongju terbangun, Mansik mengajaknya untuk menangkap Guangse. Dan setelah itu terlihat kalau Guangse sedang ada di salon. Hingga Guangse sadar kalau ada Mansik di sana, ia pun segera melarikan diri dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dan hingga akhirnya mereka pun berhasil menangkapnya. Dongju mulai bertanya tentang mobil selundupan. Awalnya Guangse tidak ingin memberitahukannya, namun dengan sedikit ancaman dari Mansik, Guangse berkata kalau ia sekarang telah menutup bisnisnya karena ada seseorang yang sering dipanggil monyet telah melakukan penyelundupan dengan bantuan dari seseorang yang bekerja di bea cukai. Guangse menjelaskan kalau monyet sering menjual mobil-mobil mahal hasil selundupan. Sekembalinya ke kantor, ternyata Daeyong telah menunggunya dan meminta timnya Mansik untuk berbagi informasi. Namun Mansik hanya diam saja. Agar tidak didengar oleh Daeyong, mereka mulai membicarakan temuan mereka melalui chat grup. Namun pada saat itu, terlihat kalau Dongju tidak dapat mengetik dengan cepat dan ia pun kesal. Hingga akhirnya Mansik mencoba berbicara pada komisaris tentang rencana mereka. Namun komisaris menolaknya untuk memberikan mobil mewah pada mereka. Mengetahui kalau rencana mereka gagal, Mansik memutuskan untuk menggunakan mobilnya sendiri sebagai umpan. Guangse berkata kalau mobil tersebut tidak akan laku karena monyet hanya mengincar mobil-mobil mewah saja. Hingga akhirnya mobil baru komisaris lewat. Dan Hana mengusulkan bagaimana kalau mereka menggunakan mobil barunya komisaris. Dikarenakan mereka tidak memiliki waktu banyak, akhirnya mereka memutuskan untuk mencuri mobilnya komisaris. Setelah mereka berhasil mencurinya, mereka menyerahkan mobil tersebut pada Guangse.
Setelah itu mereka mulai bersiap-siap dan membeli beberapa makanan dan minuman. Sesampainya mereka di lokasi, terlihat kalau Jong Hae-yeon kesal akan sikapnya Dong-ju. Tak lama setelah itu, orang yang disebut sebagai monyet pun datang. Dan ternyata monyet adalah orang yang dulu pernah mencuri mobilnya Mansik. Di tengah-tengah itu, Dong-ju tidak sengaja membunyikan klakson mobilnya, yang mana itu membuat monyet menghampirinya. Dikarenakan hal itu, Hana pun dengan cepat melakukan sesuatu agar mereka tidak ketahuan. Hingga akhirnya dengan cara tersebut mereka berhasil mengelabuinya. Setelah mereka sampai di lokasi pelelangan mobil, mereka mulai bersiap-siap untuk masuk ke dalam. Walaupun di dalam ada banyak orang, Dong-ju memutuskan untuk menghadapi mereka semua. Namun pada saat itu ternyata tim Dayong juga ada di sana. Dan hingga akhirnya perkelahian pun terjadi. Di tengah-tengah itu, mereka terus mencari keberadaannya monyet. Dan hingga akhirnya mereka menemukannya. Dikarenakan mereka harus melindungi mobilnya komisaris, mereka pun kehilangan monyet. Jong Hae-yeon yang mengejarnya pun mendapati kalau monyet telah tewas oleh seseorang. Dan Jong Hae-yeon pun mengejarnya. Namun orang itu dapat melarikan diri. Setelah semuanya selesai, keesokan harinya komisaris datang dan memarahi Mansik karena mobil barunya lecet. Sementara itu, Jong Hae-yeon sadar kalau orang yang membunuh monyet adalah orang yang sama dengan yang mengawasi rumahnya Hana. Setelah itu, di depan media, komisaris berkata ia cukup lega dengan pengorbanannya karena mereka dapat menangkap kelompok penyelundup mobil dan narkoba. Di kantor, Mansik mendapatkan informasi kalau mobilnya Joyong tidak ada di sana, yang artinya mobilnya Joyong masih ada di Korea. Setelah itu, Jae-hong memberikan dokumen yang mana jika seseorang ingin mengirim mobil ke luar negeri harus memerlukan dokumen yang lengkap. Namun pada kasusnya monyet, mereka dapat dengan mudah mengirim mobilnya ke luar negeri. Hana berkata kalau sebelumnya orang yang menangani ekspor mobil adalah Joyong dan digantikan oleh Lee Jin-soo. Yang artinya setelah pergantian tersebut, Lee Jin-soo sadar kalau ada kejanggalan dan hingga akhirnya Joyong membunuhnya. Sementara itu di kantor bea cukai, Joyong dihampiri oleh atasannya dan berkata kalau para polisi ingin bertanya tentang perjalanan dinasnya Joyong. Mendengar hal itu, Joyong menyuruh atasannya untuk berkata kalau hal itu bukanlah permintaannya, melainkan atas perintah atasannya. Namun dikarenakan atasannya tidak kooperatif, maka Joyong mulai mengancamnya dan mematahkan jari atasannya. Setelah itu terlihat kalau Joyong sedang menghubungi seseorang untuk menyiapkan pertemuannya dengan pihak Filipina dan Rusia secepatnya. Sementara itu, Mansik dan yang lainnya mulai berpencar untuk mencari mobilnya Joyong di dermaga. Namun mereka tidak menemukannya. Pada saat itu, Mansik berkata kalau Joyong akan pergi ke luar negeri nanti malam. Mendengar hal itu, Dong-ju pun pergi dan disusul oleh Jong Hae-yeon. Di kantor bea cukai, mereka menahan kepergiannya Joyong. Dan Joyong pun menyetujui akan ikut ke kantor polisi, tapi ia ingin menggunakan mobilnya sendiri. Namun di perjalanan, Joyong mulai melarikan diri. Dan mereka pun kehilangan jejaknya Joyong. Sementara itu, Mansik telah menemukan mobilnya. Dan Joyong juga mengetahui hal itu. Kembali ke Dong-ju, kini ia menemukan keberadaannya Joyong dan mulai mengejarnya. Mengetahui hal itu, Mansik dan Hana pun ikut membantu. Hingga akhirnya Dong-ju dapat menghentikan Joyong dan Dong-ju pun tertawa lepas karena berhasil menghentikan Joyong. 계속 웃고 있어요. 빨리 와주셔야 될 것 같아요.